Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda supaya Anda bisa mendapatkan 100 juta kurang dari 1 bulan setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan bahas teknik strategi bisnis Anda ya untuk berkembang. By the way, ini strategi yang dilakukan ini tidak bisa Anda serta-merta lakukan terus Anda berharap langsung terjadi 1 bulan sekarang gitu ya. Anda tentunya perlu membuat fondasi dulu ya. Tapi strategi-strategi ini yang perlu dikembangkan supaya usaha Anda semakin lama semakin berkembang. Tentunya mendapatkan omset tadi yang saya sampaikan ya, 100 juta itu bukan hal yang sulit buat Anda selama Anda tahu caranya ya. Nah, di era kompetisi seperti sekarang ya, di era kompetitif ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang ini bisnis cukup kompetitif ya. Maka Anda tidak bisa melakukan lagi langkah-langkah yang sama. Jadi kalau Anda berharap Anda pengen omsetnya besar tapi langkahnya sama ya. Anda pengen omsetnya berkembang tapi langkahnya sama, itu sudah nonsense guys. Anda harus berpikir langkah-langkah yang lebih baik. Jadi tidak bisa lagi menggunakan cara yang dulu. Oh dulu dapetin omset sekian, gampang. Sekarang kok menurun? Nah ya kenapa? Karena bisa jadi langkahnya sudah berbeda. Langkahnya nggak bisa sama. Nah so teman-teman mesti pikirkan langkah-langkah apa yang ideal bisa dilakukan ya. Terutama untuk pengembangan bisnis Anda. Nah langkah-langkah ini bisa diterapkan dengan yang pertama, Anda harus punya namanya goal. Jadi bisnis ini nggak bisa hanya bekerja kalau Anda nggak punya goal. Anda harus punya goal dulu ya. Jadi apa sih goal perusahaan Anda? Ya itu yang harus Anda pikirkan pertama. Yang kedua Anda juga pikirkan, kira-kira dari goal ini Anda pengen target omset berapa? Ya, misalnya Anda pengen, oke, aku pengen target omsetnya bulan depan, omsetku 100 juta. Ya. Nah, setelah Anda punya target omset 100 juta, maka rencana kerja apa yang harus Anda lakukan? Ya. Nah, ini harus dipikirkan, oh, aku pengen dapat goal sekian, tapi Anda nggak punya planning, nggak bisa. Ya, jadi semua harus punya planning. Anda pengen punya omset 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Bisa. Tapi harus butuh apa? Butuh planning, butuh waktu. Ya, dan butuh effort. Jadi ada tiga ya, planning, effort, waktu. Ya, semakin targetnya besar, semakin planningnya harus matang, semakin targetnya juga harus agak panjang, semakin effortnya juga harus besar. Ya, semakin goalnya kecil ya, semakin planningnya nggak perlu terlalu mendetail, nggak perlu effortnya terlalu besar, nggak perlu waktunya terlalu panjang ya. Jadi ini yang memang di-adjust sesuai dengan target Anda. Semakin targetnya besar, semakin planningnya akan lama, semakin targetnya juga effortnya akan besar, dan semakin waktunya akan lebih panjang ya. Oke, dari sana Anda tentukan goalnya apa, target omsetnya berapa, rencana kerjanya apa, di breakdown guys ya. Untuk mendapatkan ini saya pengen A, B, C, D, F, ini dilakukan dulu ya. Misal Anda pengen dapatkan omset 1 juta, misalnya saya harus mengembangkan produk saya di seluruh pasar daerah saya. Nah itu cara apa planningnya. Saya pengen supaya produk saya masuk ke supplier atau calon reseller misalnya gitu. Ya Anda coba pikirkan, saya harus kolaborasi dengan siapa, itu harus dipikirkan ya. Jadi yang pertama Anda buat rencana goalnya dulu, targetnya berapa, terus buatkan rencana kerjanya apa ya. Yang kedua guys, Anda juga perlu membuat namanya laporan keuangan, itu wajib hukumnya. Jadi pengusaha harus punya laporan keuangan dan harus tahu laporan keuangan, harus bisa baca. Kenapa? Laporan keuangan ini menjadi dashboard Anda untuk berkarya. Kalau Anda pengen dapat omset 100 juta, berarti kan Anda harus tahu target omsetnya 100 juta, capai enggak? Berarti kan ada angka di sana. Kalau ada angka di sana, Anda harus tahu angka ini menimbulkan ongkos apa. Jangan sampai Anda punya omset 100 juta tapi biayanya 105 juta ya. Tak ulangin ya, omsetnya 100 juta, biayanya 105 juta. Oke, berarti Anda tidak untung, Anda rugi 5 juta. Ya, jadi perlu perhatikan bahwa ketika Anda punya omset 100 juta, Anda punya biayanya gimana? Untung enggak? Oh untung, nah ya, untungnya berapa? 20%, 20 juta misalnya ya, bagus. Kayak gitu. Nah, PR berikutnya Anda harus perhatikan, gimana caranya ternyata dari 100 juta ini, dengan omset yang sama, Anda bisa untung lebih besar dengan cara yang baik. Ya, oh ternyata biaya marketingnya kebesaran, oh ternyata orangnya kebanyakan, oh ternyata misalnya biaya ini nggak efisien, biaya itu nggak efisien. Nah itu Anda bisa analisa kalau Anda punya laporan keuangan ya. Jadi banyak pengusaha itu yang melakukan membuat usaha tapi nggak punya laporan keuangan, padahal usahanya sudah skalanya sudah ratusan miliar atau puluhan miliar, kadang-kadang pun masih ada nggak punya laporan keuangan ya, karena nggak tahu caranya ya. By the way, itu spesialisnya kami di sana
ya spesialisnya saya dan tim saya untuk membuat laporan keuangan dengan benar ya, dan mengatur untuk gimana caranya laporan keuangannya bisa muncul dengan real time. Ya, real time itu maksudnya waktu hari itu juga ya. Nah, teman-teman yang ingin belajar nanti silakan DM saya ya. Nah, itu juga yang kita lakukan, bahwa laporan keuangan harus dianalisa. Jangan sampai laporan keuangan nggak dianalisa. Banyak pemimpin usaha itu terima laporan keuangan cuma tahu, oh laporan keuangannya untung. Untungnya kenapa? Ruginya kenapa? Mereka nggak bisa pikirkan. Ya, apa biaya yang bisa dihemat nggak dipikirkan? Apakah komponen laporan keuangan sudah benar atau enggak? Gitu ya. Apakah terlalu banyak pemborosan atau enggak? Nah, mereka nggak tahu. Jadi ini yang perlu dianalisa, bahwa laporan keuangan dalam perusahaan kita banyak komponen-komponen yang bisa di-tune up, bisa dikembangkan. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, guys, ini yang perlu juga Anda perhatikan adalah buat goal bulanan yang Anda tentukan itu di breakdown, didetailkan menjadi rencana harian. Jadi kalau Anda kasihkan rencana bulanan kepada tim Anda, ya Anda punya target 1 miliar ya sebulan. Tapi Anda cuma kasih nih 1 miliar, Anda lakuin. Apa rencana kerjanya? Tidak ada. Ya. Nah, sekarang Anda perlu pikirkan rencana kerjanya apa? Oh, rencana kerjanya adalah saya mau misalnya 1 hari saya itu mendapatkan target leads 2 ya gitu ya, untuk dipresentasikan misalnya. Nah, gimana caranya dia harus presentasi 2 orang? Kan gitu. Nah, ini dipikirkan. 1 minggu 5, nah, misalnya 1 bulan 20. Nah, mereka harus mikir gimana caranya mereka bisa mendapatkan target leads 20 orang. Nah, ini yang perlu dipikirkan supaya apa? Supaya tercapai target omset 1 bulannya itu di breakdown menjadi tiap hari. Apa target tiap hari yang mereka bisa capai, dan mereka harus centang. Oh, aku sudah closing 2, aku sudah presentasi 2 kali atau apapun. Nah, ini harus dipikirkan caranya gimana ya. Nah, itu harus benar-benar dipikir, di breakdown, dimeetingkan dengan benar ya. Nah, setelah Anda bisa memberikan omset target atau target harian, maka target omset bulanan akan lebih gampang tercapai daripada Anda cuma memperhatikan target omset yang bulanan ya. Nah, ini harus di breakdown dengan cara itu. Nah, yang ketiga, guys, adalah apa? Anda juga perlu menggunakan tools digital. Jadi kalau Anda pengen target omset yang gede, ini ngomong soal omset anyway gitu ya. Nah, Anda juga harus bisa, oh gimana caranya bisa ningkatin omset misalnya. Ya, tadi kan cara untuk ningkatin profit daripada keuangan. Tapi Anda juga pikirkan gimana caranya ningkatin omset. Misalnya, Anda mulai belajar tentang digital tools gitu ya. Nah, tools digital macam-macam. Anda bisa mulai dari media sosial, ya, bisa dari website, bisa dari marketplace, ya, bisa dari live online shop dan kawan-kawan. Nah, ini yang perlu Anda buka mata, bahwa sekarang penjualan offline itu bagus enggak? Ya, memang perlu ya. Tapi sekarang yang akan lebih berkembang adalah penjualan offline dan online itu dikombin. Ya. Jadi Anda tidak bisa bergantung hanya kepada penjualan offline saja ya. Anda coba lihat. Kalau Anda lihat sebuah toko ya, di pinggir jalan atau dimanapun yang dia berkarya cuma hanya di offline, cepat lambat dia akan berkurang penjualannya, berkurang penjualan sampai akhirnya dia akan suffer itu menderita ya. Kenapa? Karena sekarang banyak orang itu sudah malas keluar ya, banyak orang itu pengen belanjanya cuma lewat handphone ya. Saya sendiri ya sekarang hampir tidak pernah pergi ke supermarket ya. Hampir ya, bukan tidak pernah, hampir ya. Kenapa? Karena sekarang belanjanya pakai online. Ya, belanjanya pakai online. Belanjanya sudah pakai marketplace ya, dikirim di rumah, sudah tidak perlu belanja lagi yang repot-repot, sudah datang barangnya. Dan itu sangat memudahkan kita sebagai orang yang aktif dan orang yang cukup sibuk untuk mengurangi waktu. Nah, kalau Anda tidak berkarya di dalam online ya, sedangkan sekarang targetnya market Anda sudah mulai sibuk dan malas belanja gitu ya, Anda harus pikirkan berarti apa yang harus diganti ya. By the way, memang Anda berkarya di online tidak gampang ya. Seperti Anda nonton saya hari ini juga Anda lihat apa saya di YouTube ya. Memang sehari ini saya memberikan Anda pencerahan, tapi ini kan sebagai bentuk branding saya juga kepada teman-teman secara nggak langsung. Ya, teman-teman kenal saya dari YouTube juga. Saya ketemu orang di bank, di tempat makan, kadang-kadang Pak Dedi ya gitu ya. Teman-teman saya juga enggak usah sungkan, dia sapa aja, karena saya enggak bisa tahu teman-teman satu persatu ya, Anda perlu disapa ya. Nah, itu tahu dari mana? Tahu dari YouTube ini yang Anda juga tonton bersama ya. Nah, dari sana hubungan dengan apa? Mungkin hubungan dengan pekerjaan saya, hubungan dengan bisnis saya yang lain gitu ya. Saya punya beberapa bisnis yang bisa dipromosikan dari online ya. Itu memang effort yang harus dilakukan ya, karena effort di online teman-teman kalau memang yang sekarang belum sadar untuk di online ya, dipikirkan bahwa memang effort di online itu memang akan lebih, bukan akan lebih besar, berbeda ya effortnya ya, tapi
memang cukup effort untuk Anda berkarya di online ya. Tapi percaya saya itu akan bermanfaat juga untuk perusahaan Anda ke depannya ya. So, 4 langkah tadi teman-teman yang perlu Anda lakukan ya secara runtut supaya Anda bisa mendapatkan tambahan omset 100 juta per bulan ya, atau mendapatkan income 100 juta per bulan, dan itu pasti gampang dilakukan kalau Anda mau lakukan dengan benar ya. Sekian video saya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Silakan yang mau ngobrol ya, yang mau tanya DM di bawah atau bisa japri saya di Instagram, saya akan jawab. Dan buat teman-teman yang merasa happy dengan video ini, silahkan di like dan di share videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan di subscribe buat teman-teman juga yang belum subscribe, supaya bisa dapat konten terbaru dari saya di video ini ya. Sekian video ini, semoga sehat, semoga teman-teman selalu sehat, selalu diberkati dan selalu happy ya. Bye bye.